Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober 2023 masih menyisakan perdebatan. Dan perdebatan itu berlanjut sampai dengan 2024 bulan Januari pun masih ada yang memperbincangkan mengenai putusan ini. Persoalan-persoalan yang dihadapi adalah tentang masalah konstitusionalitas dari putusan tersebut. Dan beberapa pertanyaan yang sering dimunculkan dalam perdebatan adalah apakah putusan tersebut konstitusional atau tidak? Atau permasalahan yang dihadapi adalah putusan tersebut ada putusan yang tidak menabrak konstitusi, itu melanggar hukum macam-macam. Gitulah kira-kira perdebatan yang terjadi di lapangan. Akan tapi saya akan coba untuk membahas bagaimana positivisme hukum sebagai suatu mahasiswa hukum itu memandang putusan ini. Bagi kaum positivisme atau bagi seseorang yang positivisme, kalau bicara tentang hukum itu hanya bicara mengenai 3 hal. Yang pertama adalah bicara tentang legitimasi, yang kedua adalah bicara tentang isi dari hukum, dan yang ketiga adalah bicara tentang tujuan. Kita akan mulai dari legitimasi. Legitimasi hukum adalah apa yang menjadi sumber hukum, kenapa hukum yang ada di bawah atau norma hukum yang lebih rendah itu ada. So, kalau kita mengacu pada Staffenbau teori Kelsen, maka dikaitkan dengan sumber hukum di Indonesia, maka legitimasi dari hukum yang ada atau legitimasi dari cara kerja Mahkamah Konstitusi itu mengacu pada Undang-Undang Dasar. Dan pasal 24C menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili, menguji undang-undang, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi secara legitimasi Mahkamah Konstitusi berwenang. Jadi di sana tidak terdapat persoalan konstitusionalitas. Yang kedua adalah isi dari norma. Itu saya kira tidak perlu mendapat pembahasan yang lebih spesifik. Kemudian tujuan daripada norma hukum itu, tujuan daripada kerja Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal 6169 itu adalah untuk membatalkan persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh undang-undang yang dibuat pemerintah bersama dengan DPR, yang kemudian persyaratan administrasi itu menghambat orang, warga negara, individu siapapun itu, warga negara Indonesia yang mengajukan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden itu merasa dibatasi oleh norma hukum tersebut. Sehingga dapat disimpulkan apabila dipandang dari perspektif positivism of law, maka putusan ini tidak ada masalah padanya. Sehingga dapat disimpulkan apabila dipandang dari perspektif positivism of law, maka putusan ini tidak ada masalah padanya.